Halo semua, masih bersama dengan Ibu Fitri dari SMP Santo Yosef Surabaya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV. Dan video ini merupakan lanjutan dari pembahasan kita yang sebelumnya tentang SPLDV yang membahas tentang metode grafik. Pada kali ini kita akan secara khusus membahas tentang metode substitusi. Mari kita pelajari tentang metode substitusi ini. Anak-anak, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa SPLDV itu bisa diselesaikan dengan beberapa cara, yaitu diantaranya dengan metode grafik, metode substitusi, dan juga nanti dengan menggunakan metode eliminasi. Secara khusus, kita pada video kali ini akan membahas tentang metode substitusi. Nah, kata substitusi ini sebenarnya sudah sering kita dengar. Kalau kita artikan substitusi itu artinya adalah mengganti, ya. Nah, maka kalau SPLDV dengan metode substitusi itu artinya mengganti kita mengganti salah satu variabel dengan variabel yang lain. Gitu ya. Jadi yang diganti adalah variabelnya. Nah, langkah-langkah untuk menyelesaikan SPLDV dengan metode substitusi itu diantaranya yang pertama adalah yang namanya SPLDV itu berarti pasti terdapat dua persamaan linier dua variabel. Nah, dari dua persamaan itu kita pilih salah satu dari dua persamaan pada SPLDV itu yang akan kita selesaikan. Kalau sudah kita pilih salah satu persamaan, maka persamaan yang sudah kita pilih itu kita nyatakan ke dalam variabel X atau variabel Y. Dan setelah kita nyatakan dalam variabel X atau variabel Y, persamaan ini kita anggap sebagai persamaan yang ketiga. Langkah berikutnya, kita substitusikan persamaan 3 ke persamaan yang belum dipakai. Baru yang keempat, kita selesaikan persamaan tersebut sehingga didapatkan nilai X dan Y. Nah, mungkin kalau kita menyimak langkah-langkah ini, mungkin agak sedikit bingung ya. Maka supaya lebih jelasnya, kita akan langsung pada contoh soalnya. Contoh soal, selesaikan SPLDV berikut dengan metode substitusi. Persamaan yang pertama adalah X plus 5Y sama dengan 13. Dan yang persamaan kedua, 2X min Y sama dengan 4. Nah, kita akan coba selesaikan dengan metode substitusi. Nah, di sini kalau kita menggunakan metode substitusi, maka ini kita anggap persamaan yang pertama, ya. Jadi, X plus 5Y sama dengan 13, ini kita anggap sebagai persamaan yang pertama. Sedangkan 2X min Y sama dengan 4, ini kita anggap sebagai persamaan yang kedua. Nah, sesuai langkah-langkah yang sudah dijelaskan tadi, kita memilih dari dua persamaan ini. Mau boleh persamaan 1 boleh, persamaan 2 boleh. Kalau memilih itu artinya bebas ya, boleh persamaan 1 atau 2. Misalkan saya pilih persamaan 1, yaitu X plus 5Y sama dengan 13. Ini persamaan 1. Nah, kita nyatakan persamaan 1 ini ke dalam variabel X atau variabel Y. Apa artinya dinyatakan dalam X atau Y? Artinya kalau ini kan bentuknya X plus 5Y sama dengan 13. Kalau dinyatakan dalam X, berarti nanti persamaannya bentuknya harus X sama dengan bla 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 bla. Kalau dinyatakan dalam Y, nanti persamaannya harus Y sama dengan bla 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 bla. Seperti itu ya. Jadi ini kalau dinyatakan dalam X seperti ini, kalau dinyatakan dalam Y seperti ini. Begitu ya. Nah, ini kita tentukan kita mau nyatakan dalam apa. Nah, supaya lebih gampang memilihnya, itu kita nyatakan aja yang variabel dari X dan Y ini kita pilih yang koefisiennya kecil atau yang koefisiennya 1. Di sini yang koefisiennya 1 kan X. Kalau Y-nya kan koefisiennya 5. Maka ini kita nyatakan di dalam X. Jadi, persamaan ini mau dinyatakan dalam X. Kalau dinyatakan dalam X, maka bentuknya tinggal kita rubah menjadi X sama dengan, maka 5Y-nya ini kita pindah ke ruas kanan. Berarti menjadi min 5Y plus 13. Ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan dinyatakan dalam X. Jadi, di sini X-nya harus koefisiennya 1. Nah, inilah yang kita sebut dengan persamaan yang
3. Persamaan yang ketiga. Ini persamaan pertama, persamaan kedua, persamaan ketiga. Langkah berikutnya, kita substitusikan persamaan 3 ini ke persamaan yang belum kita pilih. Berarti kan ini tadi persamaan 1. Berarti yang belum dipilih itu adalah persamaan 2. Kita substitusikan persamaan 3 ke persamaan yang kedua. Nah, caranya bagaimana? Kita tulis dulu persamaan 2-nya, yaitu 2x min y sama dengan 4. Ini adalah persamaan 2. Nah, kalau kita mau substitusikan, substitusi itu kan artinya mengganti. Maka, karena persamaan 3-nya kita punya dalam bentuk x, maka x ini akan kita ganti dengan yang sebelah kanan atau ruas kanannya ini. Jadi, persamaan ini menjadi 2x, x-nya kita ganti dengan yang ini. Nilai x kan sama dengan ini. Berarti 2 kali min 5y ditambah 13. Nah, ini adalah nilai x-nya. Jadi nilai x ini menjadi ini, sudah hilang. Kemudian berikutnya tetap ini, min y sama dengan 4. Nah, sudah. Langkah berikutnya kita tinggal selesaikan saja. Kita buka kurungnya dengan perkalian distributif. Berarti 2 kali min 5y menjadi min 10y. 2 kali plus 13 berarti plus 26. Min y sama dengan 4. Nah, ini. Jadi kalau kita sudah ganti nilai x dengan ini, y, maka di sini persamaan sudah tidak memuat x lagi. Tinggal y. Karena tinggal satu variabel, maka bisa kita hitung atau kita selesaikan. Maka di sini kita selesaikan yang variabelnya ya. Min 10y, min y. Berarti min 10, min 1. Y, berarti min 11y. Sama dengan 4, 26-nya kita pindah ke kanan menjadi min 26. Atau min 11y sama dengan 4 min 26 berarti min 22. Berarti y sama dengan min 22 per min 11. Atau y sama dengan 2. Nah, ketemulah nilai y sama dengan 2. Kalau nilai y sudah ketemu, berarti kita tinggal mencari nilai x-nya. Dari mana mencari nilai x-nya? Untuk mencari nilai x, kita di sini kan punya persamaan 1, persamaan 2, atau persamaan 3. Boleh menggunakan salah satu dari 3 persamaan ini. Supaya lebih gampang, saya memilih persamaan 3. Apakah persamaan 1 atau persamaan 2 boleh? Boleh. Silakan kalian bebas memilih. Karena kita mau nyari x dan persamaan 3 ini kan sudah x sama dengan bla 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 ini kan, berarti akan lebih gampang kalau kita memilih persamaan 3. Jadi di sini saya menggunakan persamaan 3, yaitu x sama dengan min 5y plus 13. Ini sudah, berarti y-nya karena kita sudah temukan sama dengan 2, ini kita ganti juga. Y-nya kita kalikan dengan 2 plus 13. Menjadi x sama dengan min 10 plus 13. Atau x sama dengan 3. Jadi, penyelesaiannya ketemu. Yaitu, x-nya sama dengan 3 dan y-nya sama dengan 2. Nah, inilah penyelesaian untuk contoh soal yang pertama dengan metode substitusi, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk contoh soal yang kedua, supaya kalian lebih jelas ya. Oke, sekarang kita masuk pada contoh soal yang kedua. Selesaikan SPLDV berikut dengan metode substitusi, di mana persamaannya adalah 5x plus 6y sama dengan 7, dan 3x plus 4y sama dengan 5, dengan x dan y-nya adalah elemen bilangan real. Maksudnya bilangan real ini adalah, berarti nanti penyelesaiannya itu adalah boleh pecahan, boleh negatif, boleh positif, boleh bilangan bulat juga. Artinya bebas ya, tidak harus bilangan bulat. Nah, cara penyelesaiannya sama seperti tadi ya. Maka ini kita misalkan untuk yang ini sebagai
persamaan yang pertama. Sedangkan yang ini sebagai persamaan yang kedua. Nah, langkah pertama kita pilih dari dua persamaan ini untuk nanti kita nyatakan dalam X atau dalam Y. Misalkan sekarang saya pilih yang persamaan yang kedua ya. Persamaan yang kedua yaitu 3X plus 4Y sama dengan 5. Ini persamaan kedua. Terus kemudian ini mau kita nyatakan dalam X atau Y bebas. Sekarang mau saya nyatakan dalam Y deh. Nah, kalau mau dinyatakan dalam Y, berarti bentuknya harus Y sama dengan titik-titik-titik, begitu ya. Maka ini bentuknya kita rubah menjadi 4Y sama dengan 3X-nya ini berarti harus pindah ke kanan. Berarti min 3X plus 5. Nah, ini masih belum dalam Y, karena koefisiennya masih 4. Jadi, koefisien dalam dari Y ini harus sama dengan 1. Supaya koefisiennya menjadi 1, maka ini kita bagi dengan 4. Berarti Y sama dengan min 3X plus 5 per 4. Ya. Jadi sekali lagi kalau dinyatakan dalam X atau Y, koefisiennya X atau Y ini harus 1. Kalau belum 1, tinggal kita bagi saja. Begitu ya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai persamaan yang ketiga. Nah, langkah berikutnya kita substitusikan persamaan 3 ke persamaan yang belum kita pilih. Ini tadi kan sudah dari persamaan 2. Berarti yang belum kita pilih adalah persamaan 1. Jadi substitusikan persamaan 3 ke persamaan 1. Nah, persamaan satunya adalah 5X plus 6Y sama dengan 7. Nah, kita substitusikan, itu kan berarti kita ganti. Nah, siapa yang diganti? Karena persamaan kita 3 ini bentuknya dalam Y, maka Y inilah yang kita ganti. Begitu ya. Jadi menjadi 5X plus 6, Y-nya kita ganti dengan yang sebelah kanannya ini. 6-nya kita kalikan dengan min 3X plus 5 per 4. Ya, sekali lagi Y ini diganti dengan persamaan 3 ini. Begitu. Saya lanjutkan di sini. Maka ini sama dengan 7. Ruas kanannya tetap sama dengan 7. Nah, kalau kita menjumpai bentuk pecahan, sekarang kan bentuknya pecahan nih. Supaya lebih mudah menghitungnya, boleh hilangkan pecahannya dengan cara semua persamaan ini kita kalikan dengan penyebutnya. Penyebutnya 4, berarti semua ini saya kalikan 4. Supaya lebih mudah menghitung kalau nggak ada pecahan. Gitu ya. Nah, caranya setiap suku ini harus kita kalikan 4. Suku pertamanya adalah 5X. 5X kali 4, berarti 20X. Terus kemudian suku keduanya ini semua ini. Berarti 6 kali 4. Nah, ini 4 yang ini bisa dicoret dengan ini. Ya. Atau kalau bingung 6 kali 4 kan 24. 24 dibagi 4 berarti tinggal 6. Itu juga boleh juga. Jadi ditambah 6 kali min 3X. Jadi yang di dalam kurung ini nggak usah dikalikan lagi karena dia satu kesatuan. Jadi 4-nya ini udah langsung coret sini. Sama dengan 7. 7-nya juga harus kali 4 juga ya. Berarti menjadi 28. Berarti 28. Nah, sekarang kita selesaikan. 20X ditambah 6 kali min 3X. Berarti min 18X. 6 kali 5 berarti plus 30. Sama dengan 28. Berarti 20 kurangi 18 tinggal 2X plus 30. Atau saya langsung aja ya. Ini sama dengan 28, 30-nya pindah ke kanan berarti min 30. Berarti 2X sama dengan min 2. Atau X sama dengan min 2 dibagi 2. Berarti ketemulah X sama dengan min 1. Ya, ketemulah nilai X-nya. Berarti sekarang kita tinggal mencari nilai Y-nya. Nah, untuk mencari Y dari mana?
Sekali lagi, boleh menggunakan persamaan 1 boleh, persamaan 2 boleh, persamaan 3 juga boleh. Dengan cara memasukkan X ke salah satu persamaan yang kita pilih. Saya sekarang pakai persamaan 3 lagi deh. Yaitu Y sama dengan min 3X plus 5 per 4. Kita kan sudah ketemu X-nya sama dengan min 1. Berarti ini kita kalikan. X-nya kita ganti dengan min 1. Plus 5 per 4. Berarti Y sama dengan ini min 3 kali min 1 itu 3 tambah 5 per 4 atau 8 per 4. Maka ketemulah Y sama dengan 2. Jadi penyelesaiannya adalah penyelesaian dari SPLDV di atas, X-nya sama dengan min 1 dan Y-nya sama dengan 2. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Ini adalah contoh yang kedua. Jadi sebenarnya tidak sulit ya. Sekarang kita beralih ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Selesaikan SPLDV berikut dengan metode substitusi, di mana persamaan pertamanya 3X plus Y sama dengan 58, dan persamaan kedua Y sama dengan 7X plus 8. Sama, X dan Y-nya adalah elemen bilangan real. Cara menjawabnya bagaimana? Nah, caranya sama seperti tadi. Ini kita anggap sebagai persamaan 1, yang ini sebagai persamaan kedua. Nah, kalau kita lihat, persamaan kedua ini sudah bentuknya adalah Y sama dengan 7X plus 8. Artinya persamaan ini sudah dinyatakan dalam Y. Kalau sudah ada persamaan yang sudah dinyatakan dalam satu variabel, ya sudah, kita nggak usah membentuk persamaan ketiga. Boleh saja langsung kita substitusikan aja. Substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1. Gitu, kenapa? Karena ini sudah dinyatakan dalam Y, jadi udah nggak perlu dirubah lagi, ya. Maka persamaan 2 kita masukkan ke persamaan 1. Persamaan satunya adalah 3X plus Y sama dengan 58. Nah, persamaan 2-nya kan dalam bentuk Y, maka Y inilah yang kita ganti dengan 7X plus 8 ini. Maka persamaan satunya menjadi 3X-nya tetap, Y-nya kita ganti dengan 7X plus 8. Sama dengan 58. Begitu. Nah, tinggal kita selesaikan. Ini boleh langsung dibuka kurungnya ya. 3X plus 7X plus 8 sama dengan 58. Maka 3X tambah 7X, 10X. Sama dengan 58, 8 tinggal ke kanan menjadi min 8. Maka 10X sama dengan 50. X sama dengan 5. Ya, 10 dibagi dengan 50 dibagi dengan 10, ketemulah X sama dengan 5. Kita tinggal mencari nilai Y-nya. Untuk mencari Y, kita pakai persamaan 2. Yaitu Y sama dengan 7X plus 8. Maka Y sama dengan 7 kali X-nya 5 ditambah 8. Berarti ini 35 ditambah 8. Berarti ketemulah Y-nya sama dengan 43. Jadi kalau begitu penyelesaiannya adalah yaitu X sama dengan 5 dan Y sama dengan 43. Nah, ini adalah pembahasan. Oke, sampai di sini pada pembahasan kita dengan metode substitusi ini. Kita akan bertemu kembali di dalam video selanjutnya tentang pembahasan dengan metode eliminasi. Sampai ketemu dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Selamat belajar.